Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga senantiasa dicurahkan rahmat, berkah serta hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Curahkan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dihilangkan segala permasalahannya. Yang dalam keadaan sakit, dibuang penyakitnya, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu bil khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji atas kezaliman bangsa Israel, yaitu saudara kita yang di Palestina. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tengah malam yang sunyi, yang tenang ini, semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita. Ya Allah, ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Allahumma ansur li ikhwanina fi Palestin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan keteguhan dalam menjaga iman dan Islam mereka. Berikan mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan berilah mereka kebebasan, keamanan, dan ketenangan dalam mereka menjalani hidup dan beribadah di negeri mereka di Palestina. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini juga bil khusus saya ingin saling mengingatkan dalam dampak-dampak yang timbul dari peristiwa yang ada di Palestina. Salah satunya di mana adalah menimbulkan perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh agama kita. Khusus apa yang disampaikan oleh guru kita yang kita hormati, yang kita muliakan, Tuan Guru Buya Arazi Hasim, yang pandangan dan pendapatnya tentu berbeda, kontra dengan umumnya pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama ataupun aktivis-aktivis agama yang lainnya, yang menurut saya adalah suatu hal yang wajar adanya perbedaan pendapat dan pandangan dengan banyak sebab dan alasan kenapa kita bisa berbeda pendapat atau pandangan. Dan Rasul pun juga mengingatkan hal itu adalah hal yang baik, hal yang menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Maka oleh karena itu, janganlah perbedaan itu menimbulkan sebuah konflik atau kesenjangan dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sebab Allah sangat tidak menyukai hal yang seperti itu. Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Dan lebih tegas lagi, Rasul juga menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidaklah seseorang itu sampai kepada keimanan jikalau belum mampu berusaha mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau Buya Arazi Hasim berpendapat seperti itu hal yang wajar.
karena beliau adalah tokoh agama yang banyak mengkaji hal-hal dari sudut kebersihan hati. Dan menurut saya dia menilai dengan ketajaman mata hatinya terhadap masalah yang terjadi di Palestina. Jadi pandangannya mungkin lebih tajam, lebih ke dalam lagi dibandingkan dengan tokoh agama yang lain. Dan wajar tokoh agama lain pun berbeda. Mungkin mereka memandangnya dari sisi fakta dan data, dari sisi pandangan akal pikirannya yang terbawa kadang-kadang oleh emosionalnya. Dan tentu siapa yang tidak emosi melihat fakta yang seperti itu yang terjadi atas saudara-saudara kita di Palestina. Jangankan kita sesama muslim, sedangkan umat yang lain, manusia yang lain pun juga ikut terpanggil hatinya, ikut marah, ikut benci dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, pasukan Israel terhadap warga-warga sipil yang ada di Palestina. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya secara prinsip baik Buya Razi Hasim dan yang lain sama sangat membenci, tidak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun mungkin berbeda dari sisi pandangan-pandangan yang lain atau hal-hal yang lain yang terkait di dalamnya, karena persoalan yang ada bukan hanya menyangkut kezaliman yang terjadi yang dialami oleh warga sipil, tapi banyak sisi yang lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling menjaga perbedaan pendapat dan pandangan di antara kita, hingga kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang jauh, sedangkan kita sesama saudara yang dekat saja tidak bisa saling menjaga ukhuwah, saling menghargai dan saling menghormati. Jadi oleh karena itu, mari kita jaga kebersamaan dan kesatuan di antara kita, khususnya sesama muslim, khususnya para tokoh-tokoh agama di dalam Islam, agar kita bisa membantu penderitaan saudara-saudara kita yang jauh, bil khusus di Palestina dan juga di negeri-negeri yang lain. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita dan menolong kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adapun segala kekurangan dan kesalahan itu dari pribadi saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Qul amin antum bi khairi ila liqa ma salama. Terima kasih. Alhamdulillah.